Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah bang. Waduh, udah lama nggak nampak kalian ya. Iya bang. Dari mana kau ini? Makin apa ini? Ya baru pulang dari latihan, biasalah anak muda. Biar bela diri. Mantap lah. Berapa orang tadi kau latih? Alhamdulillah ada 10 orang lebih lah anak-anaknya udah pulang duluan, ini orang tuanya gitu. Iya. Mantap juga lah, banyak peningkatan muda sekarang. Alhamdulillah berkat doa dan dukungan itulah yang apa kita tekadkan malam ini. Alhamdulillah rabbil alamin. Kemana kau nih? Baru pulang kerja? Iya, itu malam pulang. Iya. Malam terus pulang bang. Iya lah. Karena kita cari rezeki itu harus kayak gitu lah pula. Apa kabar bang? Apa biasa aja baru malam ini juga apa keluar Pak. Kemarin ini kan. Rumah gua tadi nggak ada bang. Iya, banyak tamu. Karena kemarin udah ke sana ini. Banyak tamu gimana? Kamu ditelepon payah kali sekarang aktifnya. Kenapa? Nggak ada jaringan sana? Ada jaringan sana bang. Payah ya hutan dia. Telepon biasa lagi apa internet. Masih panjang lagi proyek di Sibulangit. Panjang-panjang buat dibilang panjang ya panjang-panjang gitulah. Nanti ada kerja enggak. Iya iya. Nanti pas lagi kerja Iya. break. Terus sekalian nanti abang ikut sana. Ayo, Lama kapan juga. abang mau ke sana? Ya nggak janji lah bang pokoknya waktunya. Insya Allah ada waktu abang telepon kau nanti. Ya. Sampai dah. Iya, sama Bang Ahmad. Sungai Iya. Bang sudah kali sana. Sungainya cantik aja. Cantik ya. Banyak kali astralnya pun. Kocok lah. Nggak banyak rumah-rumah warga sini kan. Enggak jauh. Jauh kali. Enak lah. Namanya pula di apa kan? Hutan lindung kan. Di seberang itu. Medika, Bang Ahmad nanti aja ya kan. Kira-kira Bang Ahmad nggak datang ini? Bang Ahmad nggak nampak ya. Kau. Kalau di kawan jadi aja dia pelatih banyak kali muridnya. Ya insya Allah kalau kita diajak ya insya Allah kita ikuti gitu. Kenapa kita nggak bisa gitu? Ayolah diajak sekarang udah jadi guru. Alhamdulillah. Bilang Gimana ajak ini kan? Aku segan awak di keratenya pula awak. iya. Pikir balik awak. Ngomong-ngomong karate itu ada tenaga dalam nih. Ada apanya tuh, Dik? Kalau dibilang sih ada, kita pakai itu kita masih ada peningkatannya gitu. Setiap kita beranjak dewasa gitu nggak boleh kita apai gitu. Oh iya bang, ini ada bang kan. Kalau aku tengok antara yakin nggak yakin aku kan. Apa itu? Ini tentang apa pengobatan gitu kan ada. Pengobatan apa itu? Nah, biasalah rukiah gitu kan. Macam-macam cuma rukiah gitu. Nah, jadi ku tengok di situ ya entah betul atau enggak lah itu kan, itu hanya Allah yang tahu kan gitu. Masa kan pasiennya ini itu mulai ditangani dia bisa kesurupan bang, itu kemungkinan aja bisa kesurupan ya. Maksudnya yang Yang ditangani yang diobati gitu. Kesurupan dia. Iya, kalau memang betul-betul dari hatinya dia membacakan ayat-ayat suci Allah itu ada syair, bisa jadi kalau dia ada tuntutannya, ada puaka-puaka dari nenek-nenek moyangnya, bisa jadi Ya? bisa jadi. Nah itulah. Udah gitu yang aku heran itu bang, dia bersilat, main silat dia kan, ditantangnya Siapa yang bersilat? yang kesurupan tadi itulah. Iya, Nah, iya. ditantangnya yang tukang rukiah ini tadi bang, Hmm. dilawannya lah kan, Hmm. ngajak duel gitu kan. Nah, kata yang tukang rukiah ini dia duduk bersila gini kan, yang kemasukan itu yang kesurupan itu di situ dia main silat ditantangnya kan. Begitu masa yang tukang rukiah ini dia laga ilmu lah gitu kan, nyebut nama-nama apa kan, ayat lah, menyebutkan ayat gitu kan, dibaca-bacakan ayat, begini kan ya bang, Allahu Akbar, telentang dia bang, Siapa yang telentang itu? yang kesurupan itu tadi. Itu kalau menurut abang itu, pendapat abang sendiri lah pribadi, itu kayak mana itu bang?
kalau menurut abang seperti itu, ini sinetron atau nyata ini? Ya nggak tahu lah, lo alam kalau antara nyata sinetron. Cuman ku tengok seperti itulah, gitu. Tahu abang kalau rukiah tidak seperti itu pula. Rukiah kan memang tidak seperti itu. Tidak. Ya tapi di situ judulnya rukiah kan gitu. Hmm. Tapi bisa kolaborasi sama makhluk itu, bisa laga ilmu gitu. Rukiah mana ada ilmunya? Juga dibilang dia pun gini juga yang aku dengar itu bang. Kalau kau kalah, katanya gitu kan, bilang kan yang kesurupan ini, kau masuk Islam ya, katanya gitu. Iya, di Islam kan sama ini tadi lah, ustadznya itu tadi lah. Oh. Nah, kalau dia kalah, jadi dia bilang makhluk itu, iya dia bilang, gitu. Mainlah orang itu duel kan gitu, laga kekuatan lah, entah apalah itu nggak tahu lah kan. Nah, yang kemasukan itu bersilat, kayak gini lah, kayak mana lah memperagakannya itu. Nah datang yang tukang rukiah ini, ustadznya ini, pakai baca-baca ayat, nggak tahu lah ayat-ayat apa dibaca, pokoknya baca ayat Al-Quran. Diginikannya aja bang, Allahu Akbar, terlentang dia bang. Dengan tenaga ayat. Iya. Tenaga ayat. Iya. Itulah menurut abang itu kayak mana itu? Ya, Ibadah kalau abang dia gitu. kalau menurut abang, kalau nggak dia sandiwara. Ya, kalau kita lihat aja lah dengan ajaran Rasulullah, dengan sahabat-sahabatnya rukiah itu dia seperti itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, ini yang ditunggu-tunggu tadi. Aduh, aku mulai terlambat ya. Mana? Salah jalan-jalan. Duduk. Inilah tadi ditunggu-tunggu Wah, tadi. lanjutkan tadi cerita itu. Coba nih cerita dia ini dapat apa ide di awalnya. Ya itulah tadi. Ah, Terlentang dia. Janjinya tadi kan kalau yang kesurupan tadi makhluk itu, dia mau masuk Islam gitu. Wah, dia kan ya, jadi kalah lah yang kesurupan tadi itu bang. maksudnya Islam. Iya. Hebat sekali ustadznya ya. Itulah kalau jin itu bisa diislamkan. Iya. Menurut abang lah. Bisa diislamkan nggak dia? Berarti dia itu pengganti Nabi Sulaiman lah dia. Ustadznya. Tapi kalau di Al-Quran itu kan nggak boleh apa, itu kan udah terputus itu antara Nabi itu, ya memang udah antara Nabi itu sama Allah kan, udah permohonan para Nabi. Pemahaman kita, pemahaman mereka Pula ya. kalau memang betul-betul, tapi kalau sinetron bisa saja apapun bisa. Iya kan bang? Iya. Tapi kalau namanya kita umat Nabi Muhammad, tak ada pula yang bisa mengislamkan makhluk, mengislamkan diri aja belum tentu Islam. Betul gak ini bro? Belum manusia itu. Saya tantang orangnya, bukan main-main ini. Kalau memang serius. Ya gitulah yang ku tengok bang. Kadang-kadang kau sinetron ya kan bang. Kau nengok di mana? YouTube kan banyak. Alah, YouTube didengar. Sekarang banyak juga lah orang-orang yang pengobatan itu dia pakai mediator kayak gitu ya. Mediator pula. Ya macam mediator itu juga. Kadang gitu kan. kadang ada orang lain, kadang orang istrinya kan gitu kan. Kadang ada juga itu mediator itu memang orangnya lemah yang dijadikan mediator. Lemah apa itu bang? Mudah kemasukan gitu. Oh, Sedikit masuk, gitu kan. Oh, itu dengan artinya kalau buat abang lemah apanya seperti itu? Bisa Lemah dimasukkan. imannya lah. Oh, itu benar. Tapi kalau buat kita kan malu gitu itu. Iyalah. Berarti kalau yang gampang-gampang dimasuki makhluk wadahnya itu manusianya itu bang, berarti imannya itu lemah bang. Kalau buat abang tak berani abang mengatakan dia bahwasanya lemah iman. Tapi kalau buat abang tak dipandang Allah dia. Kalau dia bilang tak beriman, ngamuk dia. Yakin aku sama Allah kata dia. Dia yakin sama Allah tapi tak memandang Allah. Kalau kadang-kadang bangga jadi mediator. Ya namanya kan untuk permainan, kalau permainan bang bisa saja apapun. Tapi kalau untuk sesungguhnya berdosa lah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin jadi sinetron juga balik. Nah, kalau sandiwara ya macam mak lampir itu bang tengok kan sandiwara. Beda di layar, beda di belakang. Itu kan sandiwara. Makanya bilang Syari tadi dia rukiah itu yang diginikan tadi itu bahwasanya dia tuh bisa tercampak. Cuman banyak orang berpendapat di situ bang, ya kan.
yang ku tahu lah, dibilang orang-orang yang mungkin ya belum paham juga di situ, itu dibilang ilmu karomah. Allah. Yang dibilang ilmu karomah itu juga kayak mana? Aku juga kan bingung kan gitu. Kalau menurut abang bukan lawak, kan masih muda lagi kan, nggak mungkin nggak sejauh pengalaman mereka lah. Yang namanya ilmu karomah itu tak pula ditunjukkan seperti itu. Tak boleh dia menyakiti. Langsung Allah langsung mengasih ganjaran untuk dia. Bukan main-main kalau memang ilmu dari Allah. Makanya itu sama abang ya, abang bukan pengalaman kali, tidak. Karena kalau masalah gaib ini pun abang pun ngerti-ngerti sedikit. Yang mana abang ngerti dia merasa abang tidak seperti itu, abang marah, jangan kau lakukan seperti itu, begitu abang. Tak ada itu. Tak ada ajaran Rasulullah juga seperti itu. Ada pula kita yang hebat. Apalagi kau bilang rukiah pula begini pula kerjanya. Udah nggak masuk di akal sama abang itu. Sekarang diajak ngobrol pula itu ya kan? Iya, Diajak ngobrol, cakapi, Apanya dia tanyai mediatornya, nanya si makhluk. tentang apa Ustadz, lah. nanya makhluk. Iya, yang ngobatin Ini itu maaf gitu nih, kan. maaf nih. Malu nggak kalian bisa bicara sama makhluk? Malu lah. Malu kan? Bisa makhluk dekat bicara dengan kita. Malu nggak? Diajak bicara. Tak dipandang Allah Subhanahu Wa Taala, tak ada cahaya hati. Kalau memang betul-betul kau bilang sama abang, malu lah bang. Apalagi abang gelas nama Ustaz. Bisa bicara pula, kau siapa? Siapa nyuruh kau? Kita Ustaz. Tantangnya pula awak. Dibilangnya pula awak. Kan diburukkan nyawa. Karena gaib ya kan? Malu. Sudah dikatakan bang, kalau dia memang suci hatinya, jangankan nengok orangnya, telapak kakinya itu takut dia. Berarti antara mediator dengan apanya sama lah. Makanya awak rasa ini kalian sinetron mungkin kalian tengok. Mungkin lah sinetron. Iya, kalau nyata Hanya- ya malu bang, apalagi gelaran kita Ustadz bisa bicara pula dengan jin-jin musuh Allah, anteknya setan. Coba kalian kaji, bener nggak ini? Malu kan? Berarti itu dusta di mata Allah apa yang kita pelajari ayat suci Allah. Jangan-jangan kita yakin kepada ayatnya, tapi kita lupa kepada Allah. Bukan main-main kalau sama abang dikit aja ya. Maka banyak juga orang sakit hati sama awak. Takut abang dosa. Kan begitu. Kan saling mengingatkan nggak apa-apa gitu. Ya, kalau yang kalian ceritakan lah tadi ini, bisa pula kita seorang ustadz bicara dengan orang kesurupan. Maaf katanya, begitu dia melihat ustadz, melihat cahaya ustadz itu dia lari. Udah lari luar ya. Dia ada cahayanya yang Sanggup. suci. Yang tidak bisa dia menatapnya, meleleh biji mata makhluk itu kalau dia memang hatinya suci. Kalau nggak malu lah. Kalau kayak kita ini masih mending itu orang awam. Iyalah. Kalian pegang ini yang saya sampaikan, jangan sempat kalian bisa dicakapi malu, dicekeknya pula. Diajaknya pula berantem yang gue bilang tadi. Apa itu? Padahal rahasianya makhluk itu tidak sanggup melihat Ya cahaya. Allah ya Rob. Ya kan? Umar bin Khattab tuh bang. Ya kalian buka nanti di situ ada hadisnya. Jadi kalian pahami. Kenapa bisa pula ustadz bicara pula dengan orang kesurupan? Kan malu. Malu lah. Bersama kastanya jadi. Tapi kalau dia menghadapi ustadz tuh menjerit, ampun aku. Masih salut saya. Jadi ditantang pula aku Kalau takut gitu. ditantang pula yang kau bilang tadi, nanti kalau kau mau, kalau kau kalah kau masukkan Islam. Apa itu? Bicara dengan hati apa dengan nafsunya ustadz itu? Malu lah kalau sama abang lah. Abang saja mohon kepada Allah ya Rob, jangan aku sampai seperti itu ya Allah. Malu lah awak. Cekek ya pula awak. Hanya pula berantem. Ada berarti derajat awak di mata Allah berarti. Direndahkan Allah derajat awak, lebih hina daripada jin itu. Ini kalau memang betul-betul. Tapi kalau sinetron itu hak mereka lah. Itu buat abang lah. Di Tapi YouTube kan- kan. Di YouTube itu kan bisa saja. Tapi kan walaupun kalau dibilang Itu kan lain- memalukan ustadz itu. Iyalah. Saya nggak terima saya walaupun saya orang awam, saya bandit. Derajatnya. Berarti dia kan belum paham lah. Ya betul lah bang. Saya saja bang nggak terima seperti itu dia gelar-gelar dia ustadz. Tapi kan Ah. kalau kayak gitu kan kayak mana lah itu, berdosa kali sama Allah itu bang. Itulah maka jangan dipermain-mainkan. Yang Main-mainkan gaib itu ternyata. urusanku kata Allah. Kan malu kan di mata manusia kita jadi kita permain-mainkan jin. Kita ditipu daya oleh iblis.
Malah dia adu domba lagi. Dia adu dombanya lagi. Oh, Nusia itu yang buat katanya lagi. Kan malu dia kalau menurut pribadi awak bang. Awak tuh ya agak marah awak yang namanya ustadz tadi kan kesinggung ustadz itu kan bagus ilmunya semua. Kenapa pula seperti itu dia larinya pula gaib-gaib? Ada seperti itu rasa awak. Nah, kadang-kadang dia itu bukan ustadz dia. Kan banyak sekarang yang memburukkan Islam ini. Nah di situnya abang kadang-kadang curiganya abang. Apalagi ustadz pula yang kau bilang begini gini pula ilmu ustadz. Tahu dia belajar silat sama abang ustadznya. Kalau yang kayak gitunya maunya ilmunya. Kalau kita orang awam kita bebas. Yang kita tanggung jawab anak istri. Kalau bisa lebih orang lain. Itu ya orang awam. Pula itu tanggung jawabnya besar loh. Seorang imam itu. Bukan enak bertanggung jawabnya dunia dan akhirat tuh. Nah, tapi kalau dia kayak gitu kau bilang tak mau abang jadi imam abang itu. Betul. Abang kalau yang suka-suka dia memang yang gaib tuh suka abang tuh. Tapi ya juga itu kan satu gitu kan. Ada juga sebagian ustadz apabila seseorang gitu kan dia bisa melihat yang gaib itu tidak dibenarkan, sebagian ustadz mengatakan gitu kan. Iya Tidak dengan dibenarkan. artinya itu tadi dia. Abang pun masuk di situ juga. Yang gaib ini kan urusan Allah. Maka kembalikan dia kepada Allah. Nah itu. Jadi kalau yang kita ambil tadi itu kan manusia rahasia Allah. Siapa tahu dia dapat petunjuk dari Allah. Mana bisa pula kita pula mendului Allah juga. Kalau kita katakan juga seperti itu. Tidak juga. Kalau Allah berkehendak Allah berkehendak. Kenapa pula kau larang pula dia nengok yang goib? Allah pula memberi petunjuk buat dia. Kalau tak bisa menengok yang gaib, kalau buat apa? Sia-sia berzikir. Itu gaib tuh tujuan zikir. Itu apa yang dilihat pertama dalam zikir itu? Cahaya. Kalau dia tidak bisa nengok cahaya dirinya dulu, tak bisa dia nengok. Itu betul. Tapi kadang-kadang juga ya istilahnya kita belajar ngaji tapi takut gaib. Tak percaya sama yang gaib. Berarti tak beriman dia kepada yang gaib. Takut lihat gaib. Jangan. malah makin nggak mau dia. Kita sebagai umat mukmin ini bang, harus kita iman kepada yang gaib. Biar kalian pahami, iman kepada yang gaib kita. Bukan main. Makanya tadi kalau yang buat awak, jangan kalian sembarangan berkata tentang gaib. Itu banyak kena bid'ahnya. Jangan. Kita mendului Allah, tak boleh. Nah itu. Makanya kalau model awak kan dia tuh di situ banyak kastanya sebenarnya. Yang gaib yang dilihat di badan orang itu, dia bukan sebangsa jin aja bang. Setiap perbuatan ada wujud. Dia berbuat baik, insya Allah wujudnya baik. Apa wujudnya? Bercahaya itu tubuhnya sampai wajah. Itu benar. Berbuat buruk ada wujudnya. Macam babi, macam orang tersalib, macam kera. Macam lembu gitu ya, Tak binatang ya. mungkin awak ceritakan. Awak pun begitu juga. Seram-seram ya. Jadi kalau kita terpandang, terlihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala di badan orang itu, ya. Yang dikatakan kepada orangnya ya. Iya. Apa yang kau lihat itu belum tentu benar kata Allah. Jangan kita cakapkan seperti itu. Nah, mungkin kau cakapkan, iya nih kau separuh manusia separuh binatang kan berdosa kita. Diri kita itu di situ. Itu cermin kehidupan kita. Bukan kita bercermin bisa melihat diri kita sendiri, tidak. Tapi lihatlah saudara kita itu. Itulah aku. Nah, begitu. Makanya itu Dapat kaji dilarang. dirinya bang ya. Dapat kekaji diri. Nah di mata Allah manusia itu sama ya. Di mata manusia di mata Allah manusia itu sama. Apanya yang sama? Ini dia. Iya, apa yang sama bang? Ya sama-sama kita diberi Allah ruh, diberi Allah zat, maka ruhnya hidup. Tidak Diberi dibeda-beda. Allah lagi nur, cahaya. Maka dia sempurna lah dia. Kalau yang seperti itu ya saya larang. Kalau yang kalian bilang tadi pula ustadz pula main-main begini, bagus datanginya kita langkah 2 langkah 3 langkah, tangkap, mengunci, mematahkan, membanting, itu boleh. Jadi orang tidak anggap enteng dengan kita, kan begitu. Kita orang Indonesia ini diberi Allah juga ilmu, bukan tidak. Buka lah, tapi kalau yang kayak gitu tadi aku larang. Ada pula ustadz yang menghadapi orang kesurupan pula yang nantang-nantang. Kan malu. Wah ya Allah ya Rob, jauhkanlah kami seperti itu ya Allah. Malulah bang.
Abang aja orang awam tak enak hati abang, ustaz yang kau bilang tadi seperti itu. Abang mendukung ustaz loh. pakai kekuatan ayat gitu. Makanya kan maaf kata mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala juga. Belum tentu dia ustaz. Nah, di Kadang-kadang juga, dukun ya, juga dia pakai sorban kalian tengok. baru-baru belajar juga ya kan. Bukan gitu bang. Kadang-kadang maaf kata dia dukun dia bang. Pandai dia baca Al-Quran udahlah dibilang ustaz. Daerah mana kau tengok itu dia? Tahu lah kalau di YouTube ini kan. Di YouTube ini yang nggak pasti sama abang cakap. Banyak lah macam-macam lah kalau di YouTube itu bang. Yang sebagian boleh nanti lah. menantang. Semua ustadz itu abang dukung itu ya Allah ya Rob. Lindungi kami ya Allah. Apa yang disampaikan ustadz-ustadz itu dengan dakwanya berdebar hati abang. Bukan tidak. Tapi kalau yang kau bilang tadi itu pula ustadz seperti itu, ya abang jadinya nggak enak hati abang. Bisa pula ustadz dia langsung yang kau bilang tadi. Mempelajari ilmu kekuatan. Dibilang orang tuh gini itu kekuatan tuh. Tapi kalau abang bilang aku nanti diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala orang nggak percaya. Iya. Itu keluarnya itu ujungnya bertanduk itu binatang tuh dari sini tuh keluar nafsu. Jin saka, jin jaka. Iyalah. Kalau pandai pula diizinkan Allah dia orang menguncinya hajab dia tuh tak sempurna akal pikirannya. Tak balik. Iya, tak sempurna. Makanya saya nggak main-main dia membuat ilmu seperti itu. Berarti nafsunya tuh bang. Ya? Nah, Nafsu ya. kalau kepingin dia jumpainya kita. Tunjukkan ilmunya itu yang gini orang jatuh. Biar tahu dia itu bukan ilmu. Allah membenci dia itu. Sombong itu dia. Tidak punya ilmu manusia. Nah, itu kalian pegang. Tapi yang sini nunjuknya bang. Abang ini mempraktekkan aja dia. Tahulah kau. Kalau abang memang kayak gitu kebiasaan tangan abang. Nanti kalau pularikan kemari Pak Bang Ahmad. Enggak apa-apa ditangkisnya lagi. Uangnya ke sana. Maaf ya, aku permisi dulu lah ya. Oke lah bang. Oke, Mana Bang. bang? Ya, saya jalan-jalan lagi lah. Allah Orang Jangan ini lupa. tadi ya. Ayo, Hati-hati. ayo, ayo. Berarti bang.